Salam masyarakat yang sadar wisata. Ini kita berada di The Royal Pitamaha. Ini bersama Pak Cokorda ya, Pak Cokorda. Ini beliau sebagai penggagas, sebagai yang membangun, yang juga memiliki spirit untuk memberdayakan atau membangun daerah kedewatan, tepi jurang kedewatan ini untuk menjadi tempat atau resort yang luar biasa ini. Nah ini Pak Cokorda, spirit Bapak membangun ini apa Pak? Jadi yang pertama, Prof, membangun suatu usaha yang awalnya berbasis pada nilai-nilai kemasyarakatan. Jadi satu, bagaimana saya respect pada alam kedewatan yang penuh dengan sejarah yang sudah disampaikan tadi. Kedua, masyarakat daripada kedewatan, bagaimana bisa dua hal ini bisa menyentuh daripada pembangunan daripada resort ini. Jadi memang harus respect kepada masyarakat, respect kepada alam, dan juga respect terhadap Tuhan sendiri ya. Artinya ini kan memang kita harus melakukan hal-hal yang harmoni. Nah Pak, dari sejarahnya mungkin kedewatan tadi bisa diulang Pak, ceritakan dari Dieng ke sini gimana Pak? Jadi tahun 800 Komandan, sesuai dengan apa yang saya pernah baca di buku yang kita miliki di Bali. Jadi tahun 800 ada satu maharsi dari India yang pertama berstana di Gunung Dieng, yang mungkin yang saya tahu adalah Gunung Hadiiyang. Jadi sekarang Dieng. Jadi beliau berstana di sana, kemudian mengadakan suatu perjalanan budaya ke Bali pada saat itu tahun 800 kemarin. Jadi pertama beliau tidak melakukan sesuatu penyampaian permisi kepada alam semesta di sini, sehingga banyak daripada pengikut beliau meninggal. Jadi begitu ngeh seperti itu, beliau kembali lagi ke Jawa Timur. Beliau berstana di Gunung Raung di Jawa Timur. Nah di sana beliau mendapat petunjuk bahwa untuk melakukan sesuatu di Bali melalui satu proses ritual permisi kepada alam semesta, bahwa beliau akan mengadakan sesuatu yang luhur di Bali ini. Jadi di sana beliau lagi kembali ke Bali, melakukan ritual penanaman 5 elemen alam, emas, perak, perunggu, besi dan lain sebagainya, yang ditempatkan di Besakih. Jadi itu satu sarana beliau beliau permisi kepada penguasa di Bali untuk melakukan sesuatu perjalanan di Bali. Jadi begitu beliau menempatkan pancadatu istilahnya, jadi semua mengikut beliau selamat semua. Lalu beliau melakukan yoga jadi meditasi di pertemuan dua sungai yang ada di Ubud, di Sungai Campuhan, ada dua pertemuan, Sungai Wos Lanang dan Wos Padon. Nah dari sana beliau mendapatkan petunjuk untuk merubah alam Bali ini menjadi 3. Jadi satu space untuk pariangan, jadi ini bahasa Jawa kuno. Kemudian yang kedua untuk pawongan, yang ketiga untuk pelemahan. Nah dari sana terus beliau melakukan ekspedisi lagi di samping ke tempat-tempat yang lain, sampailah beliau di tempat ini di daerah kedewatan. Beliau melihat para bidadari, para dewa-dewi di daerah ini, dan begitu beliau memberikan nama tempat ini adalah Kedewatan dari kata dewa. Sungainya, sungainya di Sungai Ayu. Jadi Ayu lagi ke bahasa Jawa Sungai Ayung sekarang ini. Ya, Pak. Nah itu sedikit sejarah tempat daripada kedewatan ini ya Pak ya. Nah ini Pak, ini sambil kita jalan ya Pak ya, kita lihat di sini. Kalau Bapak membuat nama Pitamaha Pak, kalau saya pernah dengar, Pitamaha ini salah satu kesenian yang digalakan Rudolf Bonnet
dengan Pak Cokorde Ayah Gede Agung Sukowati ya, untuk mengajak atau membina para seniman Bali di dalam mengembangkan atau melanjutkan tradisi Bali ini gimana Pak? Jadi waktu itu Bapak izin komandan orang tua saya Cokorde Gede Agung Sukowati dengan water space pertama kali sekali kenal dengan orang barat yang basicnya adalah seniman waktu itu. Jadi elaborasi antara Bali dengan masyarakat Bali dengan barat, kemudian berkembang dengan Rudolf Bonnet dan lain sebagainya. Sehingga dari sana orang tua saya ngeh komandan, biar enggak tidak terorganisir daripada seniman-seniman kita di Bali dalam kaitan dengan pertemuan seniman barat. Pada saat itu mulailah Bapak saya merintis satu organisasi seniman di Ubud yang bernama Pitamaha. Jadi hampir semua seniman-seniman dinaungi dalam organisasi ini gitu loh. Nah ini saya mohon kepada orang tua saya, tempat ini Pitamaha menjadi penghormatan gitu ya. Jadi ternyata kelompok Pitamaha ini juga luar biasa Pak. Ini menghasilkan karya-karya yang maestro-maestro seperti Gusti Nyoman Lempat, ada Pak Ida Bagus Made, Poleng, Pak Sobrat, bahkan Pak Dewo, banyak sekali. Dan ini semua menjadi suatu simbol tonggak sejarah untuk berkesinambungan ya. Bahkan sampai ada yang artis dan seterusnya ini kan. Artinya dari Pitamaha ini menjadi suatu perintis. Nah ini Pak Cokorde, konsep ini sebetulnya konsep apa yang dibangun pada situasi dan suasana yang mungkin tradisi Bali dan juga ikut dengan alam lingkungannya seperti ini? Jadi tetap satu konsep yang diangkat sama almarhum Bapak saya, bagaimana mengkombinasikan tradisi dengan modern komandan. Jadi konsep museum yang dibuat sama orang tua saya, Museum Puri Lukisan Ratnawarta Ubud, konsepnya adalah tradisi dan modern, sesuai dengan pertemuan Bapak saya pertama dengan Walter Spies dengan seniman-seniman lokal di Bali gitu. Jadi yang kebetulan juga semua hasil karya daripada seniman Pitamaha dipajangkan di sana. Nah, jadi dari sana saya mencoba menarik sedikit konsep-konsep tradisi modern dalam perwujudan daripada resort ini. Jadi tetap tiga konsep itu tidak lepas daripada bagaimana respek saya terhadap alam semesta. Jadi tempat ini tidak pakai gambar ini komandan. Itu yang menariknya gitu. Mengikuti alur daripada perasaan dan lain sebagainya. Duduk di sini komandan, bercerita dengan alam dan lain sebagainya. Pak, kalau kita menggunakan atap alang-alang ini Pak ya. Ini alang-alang ini kan tradisi Bali yang kuno ya. Sejak leluhur menggunakan ini. Nah, ketika menggunakan di era sekarang, ini kan juga mungkin alamnya atau panas, hujan ini. Menurut Pak Cokorde gimana nih Pak? Ini akan terus dipertahankan seperti sebenarnya ini? Ada beberapa lah. Kembali konsep keseimbangan yang selalu kita pakai di dalam setiap langkah daripada pembangunan ataupun hidup ini. Tetap di tempat-tempat yang khusus komandan. Jadi mungkin tidak bisa nanti kita semua dan lain sebagainya, tapi pada tempat-tempat yang khusus, yang terhormat dan lain sebagainya kita akan suatu pemujaan leluhur gitu ya Pak ya. Jadi kayak inilah misalnya restoran dan lain sebagainya, kita sebisa-bisanya nanti akan ini Pak, ini kan semua tempat, lokasi, posisi tidak lepas dari entah ukiran, entah hiasan-hiasan. Ini sesuatu yang mungkin tidak mudah. Ini kan sudah jadi nih, harus ditambahi terus begitu. Dan ini proses membangun berapa tahun Pak? Dimulai kapan? Dari akhir tahun 99 sampai 2004 komandan. Ya 2004 juga tidak terlalu full, kalau kita ada bom Bali waktu itu, jadi pembangunan agak terhambat sedikit. Jadi 2004 baru sekian villa kita bisa selesaikan. Kemudian terlanjutkan lagi setelah tahun-tahun yang bersangkutan. Jadi kembali yang tadi yang menarik komandan, kenapa di setiap sudut daripada tempat ini ada ukiran seperti ini. Ini wujud harmonisasi saya sama alam sebenarnya.
yang ditunjukkan dalam bentuk seni seperti Oke ya Pak ya. Jadi bentuk-bentuk ini merupakan suatu simbol harmonisasi. Ini kan ada bentuk-bentuk simbol alam, Ya, simbol binatang, simbol lingkungan yang semuanya Sejarah. menggambarkan bahwa suatu apresiasi. Karena kita juga harus menghargai, kita harus peduli terhadap lingkungan seni budaya. Ini kawasan ini seluas berapa Pak? kalau totalnya semua sampai fasilitas ada 12 hektar. Jadi Yang sampai- dimanfaatkan? Ya, kalau bangunannya saja sebenarnya sampai ada 3. Sekitar 3 Ya, hektar. ya. Ada berapa kamar Pak sini? Kita ada Bapaknya? 74 full villa. Villanya Ya, itu villanya 74. terpisah-pisah. Bisa. Ya, semua villa ada poolnya. Ya, Ada di kolam samping renangnya gitu kolam ya. renangnya, ya. Kemudian di samping juga ada fasilitas yang lain, public pool. Yang untuk Ya, umum ya. gini ya. Kemudian yang menarik di sini uniknya sedikit teman-teman, ada satu mata air, jadi tempat mata Oh, air ada yang mata kita air. sucikan di sana. Kita buatkan tempat yang memang spesial yang hanya bisa mandi pada kondisi-kondisi Waktu tertentu tertentu. gitu loh, nggak boleh melukat ya, begitu. melukat, apalah istilahnya. Kita spesialkan lah di sana. Di samping juga pool-pool yang lain yang Air ini dari mata air sini ya? mata air. Dari Kita sumur punya, diambil sini? Kita punya ada mata air alam di atas tanah. Oh, Ya, gitu. di Jadi bawah, air, penggunaan iya, airnya iya, penggunaan, air dari ya, sini ya. ya. Nah ini kita semua sudah bincang-bincang dengan Pak Cokorda. Ini untuk closing. Iya. Pak Cokorda silakan, ada pesan-pesan moral apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau bisa seizin Komandan, ada 3 sebenarnya yang perlu kita pertahankan dalam konsep pembangunan di masa akan datang. 1, jaga alam itu, Komandan. Jadi bagaimana kita membangun keseimbangan. Mungkin yang tadi yang bisa saya bilang bahwa dari 12 hektar hanya sekian saja yang kita pakai untuk. Jadi keseimbangan Tidak tetap semuanya, ya, keseimbangan tetap terjaga, Komandan. Kedua, bagaimana kita tetap berpijak pada satu tempat, di sana katanya langit kita junjung, Komandan. Jadi sebisa-bisanya nanti di dalam pengelolaan daripada usaha ini kita memanfaatkan tenaga anak-anak di Tenaga seperti kawasannya. itu. Yang terakhir, semua ini adalah kuasa Tuhan. Jadi apa yang bisa saya seimbangkan, apa yang saya peroleh di sini, sebisa-bisanya, seimbang-imbangnya saya akan persembahkan juga kepada Tuhan di desa ini gitu loh. Untuk kemajuan, untuk Dan lain pembangunan, sebagainya, untuk doa mendukung untuk semuanya. masyarakat, doa untuk lingkungan dan lain ya. sebagainya. Dan yang terakhir mungkin untuk satu fakta yang ada yang saya buat di daerah ini adalah mengangkat sejarah tadi, Komandan. Jadi membuat sejarah suatu bidadari, tanda ya, gitu ya, melihat sini. beliau Maharsi Markandia melihat bidadari di tempat di sini, makanya saya tunjukkan dalam bentuk patung-patung bidadari, suatu apresiasi bahwa beliau melihat seperti itu gitu. Mudah-mudahan itu merupakan satu konsep yang saling terkait ya, saling terkait dan lain ini sebagainya. semoga apa yang dibangun terus bisa lestari dan tidak hanya dari generasi Pak Cokorda tapi Iya, turun-menurun dan turun-temurun. berkesinambungan. Ya. Karena pariwisata merupakan suatu aset bangsa kita yang harus kita tumbuh kembangkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?